Saudara sekalian, saya Mahfud MD, Menko Polhukam, ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi, baik Pilpres maupun Pileg, harus berlangsung jujur, adil, damai, dan bermartabat. Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu ini. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivis kebebasan berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain yang belum sempat kita baca. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran, berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Kita berharap pemilu ini menghasilkan pimpinan atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Jadi pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat, dan berkeadaban. Kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat. Harap diingat, netralitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI, dan aparat sipil negara, telah diatur kewajibannya di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada saat yang sama, saya juga meminta warga masyarakat yang bergabung dan berafiliasi terhadap kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan, termasuk memproduksi berita dan informasi hoax. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas Presiden ini sebagai arah kesibukan kita
di dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekalian. Hari ini hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 tadi saya hadir dalam sebuah acara seminar di KPK dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA. Saya diminta menyampaikan speech tentang pelaksanaan implementasi konvensi internasional tentang tindakan atau kebijakan anti korupsi yang dikenal sebagai UNCSC, United Nations Convention Against Corruption. Nah, saya ditanya, untuk melaksanakan UNCSC itu bagaimana Pak tentang rancangan undang-undang perampasan aset? Saya katakan, untuk pemerintah rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah selesai prosesnya karena sudah disampaikan ke DPR pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Jadi ini sudah berapa bulan sudah kita sampaikan. Tetapi karena DPR sibuk, itu belum diagendakan untuk dibahas mungkin. Tetapi saudara, sebenarnya untuk langkah-langkah perampasan aset bagi korupsi itu, tanpa undang-undang itu pun selama ini kita juga sudah melakukan. KPK sudah banyak merampas aset, Kejaksaan Agung sudah banyak merampas aset para koruptor. Misalnya kalau KPK semula ketika menjadikan seseorang menjadi tersangka hanya dengan dakwaan korupsi atau gratifikasi sekitar 1 sampai 3 miliar, nanti di dalam prakteknya bisa jadi tuntutannya itu atau temuannya itu bisa 100 miliar lebih, seperti yang terjadi di Papua Barat dan yang lain-lain. Kemudian asetnya dirampas. Jadi perampasan aset itu tanpa RUU perampasan aset yang berdiri sendiri itu sudah ada instrumen hukumnya, meskipun belum begitu rinci dan juga sudah ada di dalam pelaksanaan. Misalnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kemenko Polhukam, merampas aset-aset BLBI yang semula itu merupakan perjanjian perdata antara pemerintah dengan swasta, tetapi kemudian karena ada gejalauan prestasi, ketidaktaatan terhadap perjanjian, sekarang asetnya sudah kita rampas. Saya diberi tugas oleh Presiden bersama Menteri Keuangan sejak bulan Juni tahun 2022, dan sekarang pada akhir Oktober tahun 2023 kami dari Satgas BLBI itu sudah menyita aset dan merampas kekayaan obligor sebanyak 34,6 triliun rupiah, yang itu berarti 31,38% dari total tagihan yang harus diambil dari pengemplang atau dari para pelaku uang prestasi dalam kasus BLBI ini. Itulah penjelasan saya tentang perampasan aset. Intinya kita memang belum punya satu undang-undang yang khusus bernama itu, tapi dalam praktek dan dalam beberapa ketentuan undang-undang kita punya landasan dan punya instrumen untuk melakukan itu. Terima kasih.